Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mereka hanya berpesan, stop di sini, jangan teruskan. Jadi tolong kalahkan Prabowo Gibran. Kalau qadarullah berhenti secara konstitusional, ya monggo. Tapi juga jangan salahkan, andai kata ternyata Joko Widodo tumbang sebelum masa jabatannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di Popole TV. Beberapa waktu lalu saya mendapat pesan WA dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat sekaitan mereka akan menggelar aksinya, yakni di Perempatan Sarinah. Kemudian aksi demo mereka akan dilanjutkan sampai ke gedung DPR di Senayan. Dan bahkan mereka berencana menginap. Aksi yang akan dilakukan bertepatan dengan Hari Ibu, yakni tanggal 22 Desember 2023 ini, juga memiliki warna yang berbeda, yakni paling tidak mereka sudah mengubah tagline-nya. Kali ini tagline-nya adalah tumbangkan Jokowi. Wah, memang belakangan ini permintaan untuk melengsarkan, menumbangkan, menurunkan Joko Widodo itu kembali marak. Selain juga pemakzulan atau isu-isu people power, revolusi, bahkan yang agak serem-serem dikit yaitu kudeta. Nah, itu selama ini sudah makin mengkerucut. Meskipun ada sejumlah kritik, yakni bahwa tuntutan people power, lengserkan Joko Widodo, ataupun pemakzulan itu hanya berhenti sebatas pada diskusi atau pada narasi-narasi di grup-grup WhatsApp atau di media sosial. Namun demikian, mudah-mudahan dengan kembalinya emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat ini bisa menginspirasi kembali bahwa rakyat akan kembali tergugah. Karena memang ada beberapa yang mengatakan bahwa apalagi yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia kecuali people power. Artinya bahwa rakyat butuh people power, bukan yang lain. Sembako mahal, harga BBM maksud saya mahal, TDL mahal, dan ini berimbas kepada sektor-sektor lainnya seperti transportasi, sehingga kebutuhan masyarakat sekarang atau rakyat Indonesia sekarang itu ya memang hanya membutuhkan people power. Nah, alasan lain tentu saja bahwa kalau melihat dari perilaku politik yang dilakukan oleh rejim Joko Widodo ini makin ngawur, makin dablek. Padahal sejumlah kalangan, praktisi, akademisi, aktivis, wartawan, buruh, mahasiswa, dan elemen lainnya sudah mengingatkan, tolong jangan cawe-cawe dalam pilpres ini. Lah kok mereka muncul dalam sebuah tayangan di televisi, dia mengatakan kepada
salah satu partai yang dipimpin oleh anaknya yaitu Kaisang. Lah kok dia ikut menyemangati agar partai yang dipimpin anaknya itu menang. Saya tidak mau menyebutkan nama partainya, takut terkenal. Karena apa? Partai yang dipimpin anaknya Joko Widodo ini adalah partai seputaran ibu kota. Dulu ribut mulu ketika Anies Rashid Baswedan gubernurnya. Sekarang yang lebih parah lagi bahwa Joko Widodo ini dengan terang-terangan mendorong terus anaknya yang bernama Gibran atau Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres. Kendablegannya si Joko ini sampai nggak tahu malu, akhirnya menabrak tradisi di lembaga MK. Ngawur kan? Ya, sejatinya sebetulnya banyak kalangan yang mengatakan bahwa setelah ada putusan MK itu pencawapresan Gibran itu batal demi hukum. Tapi yang namanya Joko itu memang dablek, ngawur. Ya, hampir semua rakyat Indonesia tahu dengan mengendorse Prabowo Subianto dan mendorong sang putra untuk menjadi cawapresnya. Karena memang Joko Widodo ingin mewariskan kekuasaannya, atau dengan kata lain melanggengkan kekuasaannya. Sebetulnya sah-sah saja kekuasaan itu langgeng sampai seumur hidup, nggak masalah. Andai kata perilaku politiknya ya sesuai dengan aturan main, tidak menabrak hukum, tidak menabrak konstitusi, tidak menabrak norma-norma dalam kehidupan masyarakat, dan tidak lagi berlaku sewenang-wenang. Nah, di sini juga banyak kalangan mengatakan atau menilai bahwa dengan mengendorse Prabowo Subianto yang akan menerima warisan kekuasaan dari Joko, itu adalah sebagai tameng ketika nanti si Joko tidak lagi berkuasa. Karena usai Joko Widodo lengser dari kekuasaannya, dia akan berhadapan dengan hukum. Yaitu tadi, dia sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi memang ini adalah satu kepanikan yang sangat akut yang dialami oleh Joko Widodo dan konco-konconya. Ya, di sana mungkin bisa kita lihat bahwa sejumlah proyek yang harus diselesaikan, seperti halnya salah satunya itu adalah IKN. Mereka khawatir, atau rejim Joko ini khawatir, andai kata yang berkuasa tidak bisa mewarisi, dia akan terancam. Walau alam bisawab. Bagaimana bentuk ancamannya ketika nanti IKN tidak lagi dijalankan atau tidak lagi diteruskan oleh penggantinya, ya walau alam bisawab. Yang jelas memang terbaca bahwa ada satu kepanikan yang amat sangat di wajah Joko Widodo. Karena itu mereka berperilaku yang aneh-aneh dalam berpolitik. Nah, sebetulnya tuntutan bahwa Jokowi untuk segera lengser atau Jokowi untuk segera berakhir, itu kemarin juga kita bisa lihat dalam debat capres yang baru digelar belum lama ini. Kita bisa melihat bahwa dengan terbukanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto sekaitan dengan pelanggaran
HAM berat. Prabowo jelas pelanggaran HAM yang dilakukan adalah ketika dia masih Danjen Kopassus, yaitu melalui tim mawarnya yang melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis. Memang ada yang dikembalikan, tapi ada pula yang tidak kembali. Terus kemudian dalam debat capres juga terungkap adanya terbunuhnya Harun Al-Rashid saat kerusuhan di Bawaslu. Kalau nggak salah tanggal 20 dan 21 Mei 2019. Dan jelas-jelas di situ juga ada keterlibatan rejim Joko dan juga diabaikan oleh Prabowo Subianto ketika dia sudah bergabung dalam rejim Joko. Belum lagi pelanggaran HAM berat yang juga dilakukan oleh rejim Joko adalah pembantaian 6 laskar FPI di KM 50. Itu juga diungkap. Ya, mungkin yang belum terungkap ketika tewasnya hampir 800 petugas KPPS saat Pilpres 2019. Nah, walau alam bisawab, apakah di sini ada tangan Prabowo atau memang murni dari tangan rejim Joko Widodo? Walau alam bisawab. Yang jelas dalam debat capres perdana kemarin itu ada keinginan dari lawan Prabowo, baik itu dari Anies maupun dari Ganjar, itu untuk menghentikan kekuasaan Joko Widodo. Ya, barangkali tidak etis kalau para capres ini mengatakan akan dilakukan pemberhentian jabatan Joko Widodo ini secara inkonstitusional. Barangkali tidak etis. Nah, barangkali mereka hanya berpesan, stop di sini, jangan teruskan. Jadi tolong kalahkan Prabowo Gibran. Karena kalau Prabowo Gibran yang menang, wong yang kemarin aja rusak-rusakan. Apa jadinya ya negara Republik Indonesia, ya kan? Nah, itu pesan tersirat dari debat capres yang kemarin itu. Jadi wajar dong akhir-akhir ini bahwa tuntutan rakyat untuk pemakzulan, untuk melakukan people power, kudeta, lengser ke Prabon gitu maksud saya, itu sudah makin mengkerucut lagi. Dan mudah-mudahan lah itu tanggal 22 yang akan dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat ini bisa menjadi inspirasi bagi semua kalangan untuk melakukan desakan-desakan terhadap rejim, sehingga mereka tidak lagi semena-mena. Ya kan? Cukup sampai di sini kekuasaan elulu pade, jangan diteruskan. Kalau qadarullah berhenti secara konstitusional, ya monggo. Tapi juga jangan salahkan, andai kata ternyata Joko Widodo tumbang sebelum masa jabatannya. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.